Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 akan presentasikan hasil kerja kelompok saya. Let me introduce my group. Kelompok kami terdiri dari 8 orang, yaitu Salsabila Alta, yakni saya sendiri, lalu ada Durame Sunahanun, Najwa Hanuni Hapi, Salsabila Sukandar, Fibra Alta Octavian Daru, Muhammad Enrico Zulhaq, Awaluma Arif, dan Apirda. Joblist kami terbagi sebagaimana sesuai dengan yang sudah tertera di layar. Di dalam PowerPoint kami akan membahas 4 hal. Yang pertama mengenai penyajian data, lalu ukuran pemusatan, dilanjut dengan ukuran penyebaran, dan yang terakhir mengenai deret berkala dan peramalan. Ini adalah data yang akan kami gunakan dalam pengerjaan kami. Data ini diambil dari web Pusat Statistika mengenai data tamu di hotel non-bintang dari tahun 2005 hingga tahun 2019. Kami mengambil dari 2 daerah, yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah. Penyajian data. Langkah pertama dari penyajian data yaitu mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar seperti yang sudah terlampir. Lalu membuat kategori kelas dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,22 log banyaknya data, yang berarti 1 plus 3,22 log 30, 1 plus 3,22 dikali 1,477. K sama dengan 1 plus 4,906 menghasilkan 5,906, lalu dibulatkan menjadi 6. Langkah ketiga membuat interval kelas dengan rumus nilai tertinggi dikurang nilai terendah lalu dibagi jumlah kelas. 1,45 dikurang 1,08 dibagi 6 sama dengan 0,06. Dari penghitungan ini menghasilkan jumlah kelas, interval, serta frekuensi. Selanjutnya mencari nilai frekuensi relatif dengan rumus frekuensi dibagi banyaknya data lalu dikali 100. 7 dibagi 30 dikali 100 sama dengan 23,3 dan seterusnya. Nilai tengah atau XI dengan cara 1,08 plus 1,14 dibagi 2 sama dengan 1,11 dan seterusnya. Nilai tepi kelas 1,07 plus 1,08 dibagi 2 sama dengan 1,1 dan seterusnya. Frekuensi kurang dari dengan cara 0 plus 7 sama dengan 7, 7 plus 10 sama dengan 17, 17 plus 5 sama dengan 22 dan seterusnya. Frekuensi lebih dari dengan cara 30 min 7 sama dengan 23, 23 min 10 sama dengan 13, 13 min 5 sama dengan 8, dan seterusnya. Dilanjut membuat histogram. Menggunakan data interval dan frekuensi, hasilnya seperti yang sudah terlampir. Lalu membuat poligon, menggunakan data nilai tengah dan frekuensi, hasilnya seperti yang sudah terlampir. Dan membuat kurva ogive menggunakan nilai tengah, frekuensi kurang dari, dan frekuensi lebih dari, hasilnya seperti yang sudah terlampir. Masuk ke materi berikutnya, ukuran pemusatan. Langkah pertama mencari nilai fxi. Nilai f dikalikan dengan nilai xi. Contoh, 7 dikali 1,11 sama dengan 7,77, 10 dikali 1,18 sama dengan 11,8, dan seterusnya. Menghitung rata-rata. X sama dengan fxi per n sama dengan 36,73 per 30 sama dengan 1,22. Median dengan rumus L plus N per 2 min EF per F dikali I sama dengan 0,65 plus 15 min 17 per 10 dikali 0,06. 0,65 plus minus 0,2 dikali 0,06. 0,65 minus 0,012 sama dengan 0,64. Modus dengan rumus L plus D1 per D1 plus D2 dikali I. 0,65 plus 3 per 3 plus 5 dikali 0,06. 0,65 plus 0,0225 sama dengan 0,67. Materi selanjutnya ukuran penyebaran. Yang pertama menghitung range. Nilai tengah batas bawah sama dengan 1,11, nilai tengah batas atas sama dengan 1,46. Jadi R sama dengan 1,46 dikurang 1,11 sama dengan 0,35. Simpangan rata-rata. Menghitung fxi. F dikali xi. 7 dikali 1,11 sama dengan 7,77, 10 dikali 1,18 sama dengan 11,8, 5 dikali 1,25 sama dengan 6,25, dan seterusnya. Lalu menghitung rata-rata sama dengan 36,73 per 30 sama dengan 1,22. SR sama dengan FI XI min X per FI sama dengan 2,47 per 30 sama dengan 0,08. Menghitung varias. S kuadrat sama dengan FI dikali XI min X kuadrat per N sama dengan 1,99 per 30 sama dengan 0,06. Lalu deviasi standar. S sama dengan akar dari S kuadrat sama dengan akar 0,06 sama dengan 0,24. Lalu deret berkala dan peramalan.
Nilai Y itu data dari yang tadi awal. Jadi saya masukkan data tahun 2005 hingga 2019 di kolom Y. Dan nilai X saya menaruh pada tahun 2012, tahun tengahnya. Pada Jawa Barat saya taruh minus 0,5, ke atasnya tambahin 1. Jadi minus 0,5, minus 1,5, dan seterusnya. Lalu di Jawa Tengah saya taruh 0,5, ditambahin 1 ke bawah. Jadi 0,5, 1,5, 2,5, dan seterusnya. Saya akan menjelaskan deret berkala dan beramalan caranya mendapatkan nilai XY. Y dikali X sama dengan XY. Seperti 1,21 dikali min 14,5 sama dengan min 17,5. 1,09 dikali min 13,5 dan hasilnya min 14,7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Enrico Julhab. Saya akan menjelaskan bagian X kuadrat. Caranya yakni nilai X dipangkatkan 2. Contoh yang pertama, 14,5 pangkat 2 sama dengan 210,25. Yang kedua, 13,5 pangkat 2 sama dengan 182,25. Yang ketiga, 12,5 pangkat 2 sama dengan 156,25 dan seterusnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau berisik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nuni Hafi. Saya akan menjelaskan bagian T atau tren. Tren merupakan suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Nah, untuk rumusnya adalah A ditambah BX. Sebelumnya kita harus mencari A terlebih dahulu, yaitu rumusnya sigma Y per N. Nah, sigma Y-nya di sini sudah ditemukan, yaitu 36,6, kemudian N-nya 30. Jadi 36,6 itu dibagi 30 hasilnya 1,22. Kemudian B yaitu rumusnya sigma XY per sigma X kuadrat. Sigma XY-nya 0,69 per 2247,5. Hasilnya yaitu 0,03. Nah, selanjutnya kita langsung aja mencari T-nya, yaitu A plus BX. Nah, A-nya di sini sudah ditemukan 1,22 ditambah B-nya 0,3. Terus B-nya itu dikalikan terlebih dahulu, yaitu 0,03, berarti dikali di sini pada tahun 2005 Provinsi Jawa Barat X-nya adalah min 14,5, berarti 0,03 dikali min 14,5, yaitu hasilnya min 0,435. Nah, terus kita tambahkan dengan A-nya. A-nya itu 1,22. Jadi 1,22 ditambah min 0,435, yaitu hasilnya 0,785. Kemudian yang Jawa Tengah yaitu X-nya min 13,5, berarti min 13,5 dikali dengan B-nya 0,03, kemudian ditambahkan dengan 1,22, hasilnya 0,815. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dona Maisuna Hanun. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung rata-rata gerak. Jadi rata-rata gerak itu dicarinya dari data Y. Habis itu dibagi 2. Contohnya di data kelompok yang saya ini ada
data Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dan data Jawa Barat ini ada 1,21, di data Jawa Tengah 1,09. Jadi 1,21 ini ditambah dengan 1,09 dibagi 2, dan hasilnya itu adalah 1,15. Tapi dimasukkan di dalam kolom rata-rata geraknya itu di kolom kedua, karena di kolom pertama dikosongkan atau di strip karena data pertamanya sudah terpakai. Jadi ditulisnya di kolom kedua. Dan untuk selanjutnya sama kayak tadi, tapi data yang keduanya ini dipakai lagi untuk data selanjutnya. Jadi tadi yang pertama itu kan di atasnya 1,21 ditambah dengan 1,09. Dan untuk yang keduanya ini 1,09 ini dipakai lagi dan ditambah dengan 1,36 bawah, kolom bawahnya. Baru dibagi dengan 2. Hasilnya 1,25. Ditulis di kolom ketiga. Selanjutnya lagi sama seperti tadi, 1,36 ditambah 1,11 dibagi 2, dan hasilnya adalah 1,23. Kemudian ada 1,11 ditambah dengan 1,37 dibagi 2, itu hasilnya adalah 1,24. Berikutnya lagi ada 1,37 ditambah dengan 1,08 itu dibagi dengan 2, hasilnya adalah 1,22. Dan seterusnya pun seperti itu sampai di kolom terakhir. Dan begitulah cara mencari rata-rata gerak. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Bella Iskandar. Di sini saya akan menjelaskan data S. Simbol S sering digunakan untuk mewakili simpangan baku atau bisa disebut deviasi standar sampel. Simpangan baku ini adalah ukuran statistik yang menggambarkan seberapa jauh data dalam sampel tersebar di sekitar mean atau rata-rata sampel. Simpangan baku sampel ini digunakan ketika kita hanya memiliki data sampel dan ingin membuat perkiraan tentang populasi secara keseluruhannya. Di sini ada data mencari S, rumusnya yaitu data Y dibagi rata-rata gerak dikali 100. 1,009 dibagi 1,15, hasilnya dikali 100. Setelah itu pasti hasilnya banyak dong. Kalian cukup ngambil 2 angka di belakang koma saja. Cukup, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fibra dari kelompok 3 statistika akan menjelaskan cara mencari TCI dan CI. Yang pertama, TCI itu ada rumusnya, Y per S dikali 100. Kita ambil dari data tahun 2006 Provinsi Jawa Barat. Kita akan mencari TCI-nya 1,36 dan S-nya 108,8 dikali 100, yang hasilnya 1,25. Berikutnya ada cara mencari CI. CI itu rumusnya TCI dibagi T dikali 100. Terus di sini kita ambil data tahun 2008 Provinsi Jawa Barat. TCI-nya itu 118 per 0,935 dikali 100. Hasilnya 1,18. Saya Awal Ma'arif, saya akan menjelaskan deret berkala dan peramalan mencari nilai C, yaitu dengan cara nilai CI deret 2 dan 3 lalu dibagi 2. Contoh 146,49 ditambah 153 per 0,37 lalu dibagi dengan 2, hasilnya 149,93. Lalu untuk mencari nilai I yaitu dengan rumus CI per C dikali 100. Contoh
153,37 dibagi 149,93 lalu dikalikan 100 dengan hasil 102,29. Terima kasih.